Shalom, selamat siang ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun berada, saat siang hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Karena kita boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun kita masih lakukan secara online, secara live streaming. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini sebelum kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini. Secara khusus bersama dengan ibu-ibu yang Tuhan kasihi, dari tempat tinggal mereka masing-masing, boleh beribadah kepada Tuhan, menikmati firman yang akan kami renungkan pada siang hari ini. Sehingga lewat firman yang akan kami pelajari, kami renungkan, kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati waktu yang kami pergunakan untuk belajar firman-Mu sepanjang waktu ke depan ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi dia, perlengkapi dia dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-31. Amsal 31 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 yang akan kita baca. Walaupun nanti ayat-ayat yang lain akan kita perhatikan juga, tetapi kita hanya membaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 11, sekali lagi saya baca. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan pada siang hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita rindu bagaimana kita hidup di dalam satu keharmonisan, di dalam satu cinta kasih ketika kita hidup dalam keluarga. Tetapi fakta seringkali berbicara berbeda. Pengalaman perjalanan kehidupan keluarga seringkali tidak seperti apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan, dan bahkan berbeda dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, tentu sebagai orang percaya dan sebagai wanita Kristen kita tidak perlu menyerah dengan keadaan, dengan kesulitan. Kita terus bersandar, berserah kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan kehidupan di dalam kehidupan hari lepas hari, apalagi di zaman sekarang, maka kehidupan manusia diancam oleh banyak hal. Bukan saja kehidupan anak-anak muda, bukan saja kehidupan bagi orang-orang yang belum menikah, tetapi juga ancaman atas banyak hal seringkali juga mengancam kehidupan orang-orang yang sudah menikah. Bukan hanya suami, tetapi juga istri. Apa ancaman-ancaman yang seringkali mengancam kehidupan manusia? Pertama bahwa kalau kita perhatikan melalui media online, baik itu melalui berita, televisi, ya kemudian melalui barangkali broadcast atau kiriman dari teman-teman di WA, kita sering menemukan bagaimana kehidupan yang ugal-ugalan, kehidupan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya, anak-anak muda, laki, perempuan, dan bahkan orang-orang yang sudah menikah sekalipun, termasuk ibu-ibu. Ancaman ini seringkali didapatkan atau seringkali kita dengar barangkali ya, mungkin melalui teman kita. Atau bahkan kita sendiri mungkin pernah terjebak di sana. Tentang bagaimana kehidupan
yang kemudian gelap, berfoya-foya, mabuk-mabukan, berjudi, bahkan mengabaikan keluarga, mengabaikan anak, mengabaikan tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Atau ada juga yang kemudian terlibat di dalam hal-hal seperti narkoba. Dan itu tidak jarang kita dapatkan juga di dalam kehidupan para istri, kehidupan para wanita. Dan tentunya tak jarang juga kemudian ada yang namanya perselingkuhan. Nah, ini ancaman yang tentunya membuat keluarga hancur, ancaman yang tentu membuat keluarga berantakan, ancaman yang membuat pahitnya hidup di dalam kehidupan keluarga. Secara khusus ketika kita bicara tentang istri dan suami atau istri yang dipercaya oleh suami. Kalau hal-hal yang demikian dilakukan oleh istri, bagaimanakah suami bisa percaya kepada sang istri? Dikasih uang, ternyata habis bukan untuk sesuatu yang berguna, untuk berfoya-foya. Ditinggalkan kerja, bukannya mengurus keluarga, malah hidup yang tidak beraturan. Ditinggalkan untuk mencari nafkah oleh suami, oleh pasangan. Bukan menjaga kesetiaan hati, menjaga kesetiaan cinta, menjaga kesetiaan atau komitmen dalam menjalani kehidupan keluarga. Tetapi tak jarang kemudian kita mendengar ada yang menyeleweng, ada yang berselingkuh, ada yang kemudian memanfaatkan waktu yang diberikan oleh sang suami. Betapa berbahaya bukan kehidupan istri yang demikian. Betapa berbahaya kehidupan wanita yang demikian. Oleh sebab itu kepercayaan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan, untuk kita perhatikan. Kepercayaan modal yang sangat besar, modal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Suami, istri kalau saling percaya tentu tidak ada problem yang kemudian terlalu besar kalau sama-sama percaya. Suami percaya sama istri, istri percaya suami. Kalau kemudian tidak memiliki satu kepercayaan, rasa curiga selalu ada, kecemburuan yang terus menerus, kecurigaan yang tiada habisnya, maka lama-lama keluarga akan hancur. Lama-lama suami pikir lagi ini istri seperti apa. Atau sebaliknya istri juga kemudian berpikir waduh ini suami saya seperti apa. Kepercayaan bukan saja mengancam kehidupan keluarga suami istri. Kepercayaan kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, maka kepercayaan atau sikap yang tidak dapat dipercayai bisa mengancam kehidupan pekerjaan. Kalau karyawan, dalam konteks karyawan bekerja tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin kemudian dia bisa menjadi karyawan yang baik? Kalau sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, barangkali anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau mereka kemudian tidak dapat dipercaya dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pendidikan mereka, dalam belajar mereka, maka lama-lama kita pikir bahwa mereka akan menjadi anak yang hancur dalam studinya barangkali. Oleh sebab itu kemudian kepercayaan menjadi sangat penting bagi seorang istri dari sang suami. Suami sangat-sangat menghargai, merespek dan bahkan menghormati sang istri yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Amsal menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika bicara tentang bagaimana istri yang cakap, istri yang kemudian dapat dipercaya dan kemudian hati suaminya percaya kepada dia. Hati suami percaya kepada istri. Pertanyaannya adalah apakah kualifikasi dari istri yang dapat dipercaya? Itu penting karena tidak semua istri kemudian memiliki suatu kualifikasi yang dapat dipercaya. Ya. Penting hal ini kita pikirkan, kita rindu bagaimana kita sebagai
istri Kristen, ya, oma, opung, kemudian kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Kalau yang masih punya suami dipercaya oleh suami, kemudian yang punya anak kemudian dipercaya oleh anak, dipercaya oleh cucu, dipercaya oleh menantu. Betapa indah bukan kehidupan yang demikian. Karena itu kita mesti tahu apa yang menjadi kualifikasi dari seorang istri, dari seorang wanita yang kemudian bisa dipercaya. Yang dapat kita lihat di dalam Amsal yang kita baca, yang kita pikirkan. Pertama bahwa alasan untuk sang suami bisa percaya kepada istri adalah ketika dia mendapatkan istrinya sebagai seorang yang memiliki kecakapan. Istri yang cakap, istri yang demikianlah yang bisa dipercaya. Kalau bicara tentang kecakapan bukan bicara tentang kecantikan fisik. Kecakapan bukan bicara tentang bagaimana dia menggunakan baju yang bagus, bagaimana dia menggunakan aksesoris yang lengkap, bagaimana dia menggunakan anting, cincin, kalung, yang kemudian semua itu barang-barang yang berharga misalnya. Bukan bicara tentang itu kecakapan, bicara tentang bagaimana tindakan, perilaku, sikap seorang istri, dan bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berkata, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berlaku. Itulah yang kemudian digambarkan oleh sang penulis Amsal tentang kecakapan seorang istri. Oleh sebab itu suami sangat percaya kepada istrinya yang memiliki kecakapan yang luar biasa. Ya, kecakapan itu bicara kecantikan batinia yang didandan sedemikian rupa dengan satu kebenaran, dengan satu sikap tanggung jawab sebagai seorang istri, dengan satu sikap kejujuran, dengan satu sikap kesetiaan. Maka apa yang dikatakan oleh Amsal tentang kualifikasi seorang istri yang cakap, kualifikasi seorang istri yang dapat dipercaya oleh suami adalah ia menunjukkan bagaimana ia dapat berbuat baik dan tidak merugikan suaminya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12, ya, istri yang dipercaya suaminya, kenapa suaminya percaya? Dia cakap. Cakapnya seperti apa? Cakapnya adalah ia berbuat baik kepada suaminya. Ia tidak berbuat jahat, ia tidak curang kepada suaminya, ia tidak menunjukkan sikap yang tidak menghargai suaminya. Ia memiliki atau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar kepada suaminya. Kalau kita bicara tentang apa sih hal yang baik yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, ya, bagaimana dia menghormati suaminya, bagaimana dia melayani suaminya, bagaimana kemudian dia menjaga hati, menjaga kesetiaan, menjaga kehormatan. Bukan saja kehormatan diri tapi kehormatan suami, kehormatan keluarga. Gambaran istri yang demikianlah yang disebut dengan istri yang dibanggakan oleh suami, istri yang dipercaya oleh suami. Kenapa suaminya percaya? Karena memang suaminya tahu dia istri yang baik. Dia bukan istri yang jahat. Dia bukan istri yang mengkhianati pernikahan. Dia bukan istri yang mengkhianati cinta yang diberikan oleh suami. Dia bukan istri yang tidak memiliki perhatian terhadap keluarga. Karena itu Amsal berkata, istri yang baik, istri yang cakap, istri yang dipercaya oleh suami adalah istri yang rajin. Dan istri yang boleh dikatakan produktif. Rajin dalam bekerja. Ya, rajin dalam menata rumah tangga, menata kehidupan keluarga. Ya, kemudian dia bukan istri yang malas. Maka suaminya betul-betul hormat, respek kepada dia. Suaminya sangat menghargai dia. Suaminya melihat bagaimana istrinya bukan memberikan kerugian tetapi memberikan suatu keuntungan kepada suami, kepada keluarga. Nah, dengan demikian maka suami menjadi suami
yang bangga dengan istri. Suami akan menjadi suami yang kemudian percaya kepada istrinya. Ayat yang ke-13, 14 dan 15 di situ jelas sekali bagaimana gambaran seorang istri yang memikat hati suami untuk percaya kepada dirinya. Digambarkan bagaimana dia menata kehidupan keluarganya. Istri yang dapat dipercaya oleh sang suami, istri yang dapat dipercaya oleh keluarga, oma yang dapat dipercaya oleh anak, oleh cucu, oleh menantu, ya. Kemudian mertua yang dapat dipercaya oleh menantu, orang tua yang dapat dipercaya oleh anak. Maka digambarkan di dalam konteks keluarga, dalam konteks seorang wanita adalah wanita atau istri yang kemudian memiliki pekerjaan, bertanggung jawab dengan pekerjaan, memiliki pekerjaan dalam pengertian bahwa dia betul-betul menata hidup pekerjaan di dalam kehidupan rumah. Ya, barangkali juga ya dalam konteks urusan bisnis, maka bagaimana kemudian dia tidak memiliki satu penghasilan. Penghasilan itu bukan saja dari pekerjaan lalu dia dapat uang. Penghasilan yang dimaksud bagaimana dia menata, kalau dalam konteks yang Amsal tulis, kalau orang punya karyawan, orang punya pembantu, bagaimana sang istri ini, bagaimana sang wanita ini kemudian mengatur keluarganya, membagi tugas kepada mereka. Urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan penghasilan, ya. Bukan hanya bicara tentang wah kamu dapat gaji, istri saya dapat gaji dan sebagainya. Bukan hanya persoalan demikian, tetapi juga bagaimana mengurus setiap pekerjaan dengan baik. Itulah yang kemudian diharapkan oleh sang suami dan menjadi satu kebanggaan suami yang memiliki istri yang demikian. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bicara tentang istri yang dipercaya oleh suami, yang selanjutnya adalah istri yang kemudian memiliki satu kemurahan hati. Istri yang bisa menolong, istri yang kemudian ringan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan. Ternyata suaminya terikat atau hati suaminya percaya kepada sang istri yang memiliki jiwa yang murah hati. Ya. Kalau kita bicara tentang konteks kekristenan, maka suami yang hidup dalam takut akan Tuhan, suami yang memiliki kemurahan hati, dia akan menyukai, kagum, hormat, respek, dan percaya kepada istri yang murah hati itu. Waduh, kalau istri murah hati nanti boros dong Pak. Kalau istri murah hati nanti uangnya dikasih habis dong. Bukan persoalan tentang bagaimana nanti uangnya habis karena menolong orang, bukan. Tetapi dia memiliki satu hati yang dermawan, hati yang rela menolong, hati yang memperhatikan kesulitan orang lain. Bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi juga bagaimana dia memiliki hati seperti hati Kristus yang rela menolong, rela membantu, yang memperhatikan kehidupan orang yang lemah, orang yang tertindas, orang yang teraniaya. Sehingga di dalam ayat yang ke-20 ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin, dan bahkan gambaran ini yang harusnya menjadi suatu kualifikasi yang penting juga dalam kehidupan seorang istri, seorang Kristen, seorang wanita Kristen. Kalau kita membaca riwayat kisah orang-orang yang luar biasa seperti Mother Teresa, itu wanita yang memiliki hati yang luar biasa. Ya, mendapatkan banyak pujian, respon yang apresiasi yang luar biasa dari kehidupan orang-orang yang dilayaninya, dan bahkan sejarah mencatat bagaimana hidup orang-orang wanita yang memiliki kerinduan, memiliki hati yang murah terhadap orang lain, hati yang kemudian rela menolong, tangan yang bukan saja untuk kemudian bekerja bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Hal-hal yang demikian yang harusnya menjadi bagian penting dari kehidupan wanita-wanita Kristen.
para ibu-ibu, ya, para istri, para wanita-wanita. Mari bagian ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Kualifikasi istri yang dipercaya oleh suami adalah kemudian dia dapat menjaga keluarganya. Dapat menjaga, mengendalikan, mengatur. Ya, sehingga keluarganya bukan saja sepenuhnya ada pada tangan suaminya. Tapi juga dia punya andil. Dia bisa menopang, dia bisa menolong sang suami. Nah, itulah istri yang boleh dikatakan, yang dianggap sebagai istri yang dipercaya oleh suaminya ketika suaminya pergi. Maka dia bisa menjaga keluarganya. Ketika suaminya bekerja, dia bisa menjaga kehidupan anak-anaknya. Dia bisa menjaga kehidupan perekonomian, dia bisa menjaga kehidupan, pengaturan keuangan, pengaturan pekerjaan dan sebagainya. Mulai dari hal yang terkecil biasanya perempuan lebih teliti. Perempuan lebih telaten. Istri-istri lebih tahu di mana tempat barang ini, di mana meletakkannya. Kalau berpindah sedikit, dia bisa marah. Kalau berpindah sedikit dan dia kembalikan kepada tempatnya, oh dia bisa akan ngamuk. Istri yang dipercaya oleh suami. Istri yang dapat menjaga wibawa dan kehormatan istrinya. Sehingga dengan cara seperti apa? Ya, dia menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Bijaksana dalam banyak hal. Dalam perkataan. Dia tidak akan mengumbar. Mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh. Dia tidak mengeluarkan perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia tidak mengeluarkan perkataan yang hanya memfitnah, menipu. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang hoax. Ya, istri yang dipercaya oleh suami. Istri yang bisa menjaga perkataannya. Menjaga lidahnya terhadap ucapan bibir yang menipu. Menjaga lidahnya terhadap ucapan yang tidak memuliakan Allah. Istri yang dipercaya oleh suami. Bijaksana dalam bertingkah laku. Tidak bertingkah dengan sembarangan. Tidak bertingkah dengan senonoh. Tidak bertingkah mempermalukan keluarga, mempermalukan rumah tangga, mempermalukan suami. Tidak. Tapi dia bijaksana dalam hal bersikap. Termasuk bijaksana dalam hal mendandani diri secara lahiriah. Ya, dia tahu bagaimana menempatkan diri ketika harus berpakaian. Tidak perlu, tentu tidak harus mahal. Tetapi bagaimana dia berpakaian yang sopan. Ya, menjaga kehormatan wibawa dirinya sebagai seorang istri dan juga sekaligus menjaga wibawa, kehormatan sang suami. Suami percaya kepada dia. Ketika dia pergi, ketika istrinya pergi dari rumah, suaminya percaya kepada dia ketika dia jalan. Ketika dia bekerja, suaminya memiliki hati yang terikat, yang percaya kepada dia karena suaminya tahu dia seorang istri yang cakap. Ibu-ibu anggota Ladies Fellowship yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka gambaran seorang istri yang dihormati, yang dipercaya oleh suaminya sangat luar biasa dalam kehidupan yang digambarkan oleh penulis kitab Amsal ini. Dan kita tentu rindu menjadi orang yang bisa dipercaya, demikian bukan? Kita tentu rindu menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Kita tentu rindu menjadi orang yang bisa dipercaya oleh teman. Menjadi orang yang bisa dipercaya oleh pimpinan. Menjadi orang yang bisa dipercaya oleh keluarga. Dipercaya oleh anak, dipercaya oleh cucu, dipercaya oleh menantu. Dipercaya oleh suami. Apalagi kalau sudah tidak bisa dipercaya, waduh. Maka berbahaya sekali hidup kita.
Hancurlah kehidupan kita, kesaksian kehidupan kita sebagai seorang Kristen, wanita Kristen, seorang istri Kristen. Dipertaruhkan bagaimana hidup kita bisa dipercaya atau tidak. Perkataan kita bisa dipercaya atau tidak. Tingkah laku kita bisa dipercaya atau tidak. Oleh sebab itu kemudian ketika istri tidak dapat dipercaya oleh suaminya, maka dia bukan saja merugikan dirinya, dia akan merugikan suaminya, dia akan merugikan keluarganya. Ayat yang ke-11 tadi dikatakan, suaminya tidak akan berkekurangan keuntungan kalau istrinya dapat dipercaya. Berapa banyak kehidupan keluarga saat ini krisis kepercayaan. Suami krisis kepercayaan kepada istri, istri krisis kepercayaan kepada suami, sahabat krisis kepercayaan kepada sahabat. Apakah itu terjadi hanya di dalam keluarga orang-orang yang tidak percaya Kristus? Di dalam keluarga Kristen pun ada. Bagaimana suami sudah tidak lagi percaya sama istrinya. Istri juga berkata, waduh saya sudah tidak lagi percaya kepada suami saya Pak. Suami tidak lagi juga percaya kepada istri. Waduh Pak, saya sudah tidak bisa lagi percaya kepada istri saya. Istri saya pikir dia bisa dipercaya. Tapi ketika ditinggalkan kerja, hidupnya hancur, hidupnya ugal-ugalan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat bagaimana kehidupan keluarga sangat-sangat penting untuk menjaga satu sikap, satu tindakan dan bahkan menjadi orang yang betul-betul diandalkan di dalam kehidupan berkeluarga. Bicara istri yang dipercaya oleh suami, maka bicara istri yang bisa mengatur segala keuangan. Berapa banyak sih suami kemudian kecewa sama istri karena istri dianggap misalnya tidak bisa mengatur keuangan. Berapa banyak sih suami yang kecewa dan tidak lagi percaya kepada istri karena ternyata istrinya menyeleweng, istrinya mengkhianati dia, istrinya melakukan perselingkuhan. Adakah? Ada. Berapa banyak suami yang sudah tidak lagi bisa percaya kepada istrinya karena kehidupan istrinya sudah tidak menunjukkan lagi bagaimana dia istri yang baik yang bisa mengurus anak-anaknya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat kaget ketika ditelepon oleh salah seorang sahabat. Lalu dia mengatakan bahwa keluarga ini ditinggalkan oleh si A ini ditinggalkan oleh istrinya. Istrinya meninggalkan dia. Kenapa? Karena tidak ada lagi pekerjaan sang suami. Karena kondisi pandemi COVID-19 yang kemarin melanda. Lalu tidak lagi punya penghasilan sang suami, maka istri meninggalkan dia. Hei istri, jagalah kehidupan keluarga, wibawa keluarga. Menjaga keharmonisan. Karena itu perlu sekali ya, bagaimana komunikasi yang penting, komunikasi yang baik di dalam kehidupan keluarga. Kalau ragu-ragu, ya kira-kira mencurigakan, sesuatu yang mencurigakan, ragu ya tanya. Berdiskusi dengan suami, berdiskusi dengan istri. Jangan sampai kepercayaan satu sama lain sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak percaya satu sama lain, hancurlah kehidupan kita manusia. Kepercayaan sangat penting. Uang tentu penting. Ekonomi tentu penting. Keamanan tentu penting. Tapi kepercayaan sangat-sangat lebih penting. Kalau bicara aman, kemudian ekonominya bagus, tapi tidak ada kepercayaan di sana, juga sia-sia. Tapi kalau keamanannya, ya, kemudian ekonominya terancam, keamanannya terancam, tapi bisa saling percaya,
maka orang bisa saling tolong menolong, bisa saling topang menopang, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Modal kepercayaan bisa mengangkat seorang yang berbisnis untuk menjadi bisnis lebih baik. Karena dia punya relasi yang baik, dia punya integritas yang baik, dia bisa dipercaya dalam mengelola setiap keuangan yang dipercayakan untuk bisnisnya misalnya. Sehingga orang percaya dan tidak sungkan untuk menolongnya. Penting sekali menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Secara khusus bagi ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Untuk menjadi seorang istri yang dipercaya oleh suami. Untuk menjadi seorang oma yang dipercaya oleh anak, yang dipercaya oleh cucu. Untuk menjadi seorang mertua yang bisa dipercaya oleh menantu. Biarlah hidup kita memberikan suatu kontribusi yang baik. Memberikan satu kontribusi yang benar. Memberikan satu kontribusi yang menyukakan hati seluruh keluarga. Yang menyukakan hati suami, yang menyukakan hati anak, yang menyukakan hati cucu. Menyukakan hati para sahabat, menyukakan hati rekan-rekan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, mari kita terus menjaga kepercayaan itu. Memiliki suatu sikap hati yang bisa dipercaya. Jujurlah pada sesamamu. Jujur pada pasangan. Jujur pada suami. Jujur pada anak. Berkatalah yang bijak. Berlakulah yang bijak. Bersikaplah yang bijak. Dan tentu istri yang bisa dipercaya oleh suami adalah istri yang cakap di dalam imannya. Di dalam kehidupan takut akan Tuhan. Betapa berbahagianya menjadi orang yang dipercaya. Paulus pernah berkata kepada Timotius, apa yang telah kupercayakan kepadamu, percayakanlah berita Injil itu kepada orang yang dapat dipercayai. Kepercayaan sangat luar biasa. Dan bahkan dalam hal talenta pun. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang bagaimana seorang raja, seorang tuan, seorang penguasa yang memberikan talenta. Percayakan talenta. Bagaimana di situ kemudian dilihat kepercayaannya. Percayaan yang diberikan, apakah kemudian itu dihargai, apakah kemudian itu dilakukan, direspon dengan baik. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Tentu dengan hidup mengandalkan kebenaran firman. Memiliki relasi yang indah dengan firman. Hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjadi ibu-ibu yang terus dipercayai. Oma, opung, selamat. Biarlah terus menjadi orang-orang yang dapat dipercayai dalam kehidupannya. Sehingga kelak generasi-generasi muda melihat, kemudian mereka menceritakan bagaimana kualifikasi seorang ibu mereka, seorang istri mereka, seorang dari anggota keluarga mereka yang begitu mencintai mereka dan begitu berintegritas di dalam kehidupannya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang, kami bersyukur kepadamu. Siang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Yang hidup jujur, bertanggung jawab, dan terlebih kami sadar bahwa ketika kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya, itu berarti kami menjadi seorang murid Kristus yang sudah berjumpa dengan Kristus sungguh-sungguh. Yang merindukan bagaimana hidup jujur, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh ibu-ibu yang Tuhan kasihi Antioquia Ladies Fellowship dimanapun ada. Saat ini biarlah Tuhan menolong, menjaga, memelihara
Kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Anak-anak, suami, cucu, menantu. Oh Tuhan, Engkau pimpin, Engkau tolong, Engkau jaga, Engkau pelihara. Tiap anggota keluarga, dari tiap anggota Ladies Fellowship ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhatikan kehidupan mereka. Di masa tua mereka yang mengalami kesulitan, kesakitan, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Iman percaya mereka Tuhan terus pelihara. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.